Mujizat apa sih? Loh, ketika ada orang 7 hari 7 malam nggak makan, terus tiba-tiba kita datang sama dia kasih nasi bungkus, itu mujizat loh. Jangan muluk-muluk bikin mujizat itu, bikin sederhana saja. Ini pertanyaan dari Kolose 1 ayat 28. Berbunyi demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Yang jadi pertanyaan saya, mungkinkah kayak kita di zaman sekarang ini bisa sempurna? Terus bagaimana caranya supaya menjadi sempurna? Dan patokannya sempurna itu seperti apa? Karena kalau sepanjang yang saya baca di Alkitab, banyak juga orang-orang yang kenamaan yang dipilih Tuhan itu banyak yang berubah setia. Tapi memang ada juga yang benar-benar, kalau menurut saya kayak sempurna lah, kayak Elia, Henok, dan ya setahu saya itulah Elia dan Henok. Tapi banyak juga kayak sampai Salomo, Daud, bahkan yang lain-lain juga bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi dalam keadaan sekarang, seperti kita jarang sekali melihat orang-orang yang benar-benar intim, akrab, karib dengan Tuhan gitu, Pak. Jadi tentang kesempurnaan itu pertanyaannya. Bisa. Jadi sempurna itu definisi sempurnanya itu kita harus belajar seperti di Alkitab, satu-satu kita ikutin. Nah, masalahnya memang kalau kita dengan kekuatan sendiri selalu luput, selalu gagal. Saya mengamati dalam hidup saya ketika saya berusaha dengan kekuatan sendiri itu, akhirnya tadi kayak Aldo tadi, kepahitan. Saya pengen yang baik. Saya udah tolong orang, udah nolong orang yang saya tolong malah malah fitnah saya sampai saya masuk penjara loh. Dan kejadian hampir sama dengan Aldo, dengan keluarga sendiri. Dan itu orang yang saya tolongin. Lalu kejadian lagi, hamba-hamba Tuhan bikin hati saya kepahitan. Karena saya dengan kekuatan sendiri, bisa nggak ngampuni? Nggak bisa. Saya kutukin itu. Malah ada pendeta yang saya gebukin di bawah mimbarnya dia. Saya hajar habis-habisan dia beneran. Kalau kita dengan kekuatan sendiri selalu gagal. Ketika kita mau naik lagi, baru mau naik lagi, kita tersungkur lagi. Baru naik lagi, kita terpuruk lagi. Karena kita dengan kekuatan sendiri. Contohnya, Anda misalnya masturbasi lah, contoh lah. Ya kan? Jangan pergi ke Alexis, nggak ada duit, ya kan? Kadang-kadang kita nggak ada duitnya ke Alexis. 3 juta short time. Masturbasi sambil bayangin perempuan-perempuan nggak jelas. Ya, saya nggak berkata masturbasi itu dosa ya, tetapi ketika Anda bermasturbasi dengan orang perempuan-perempuan dengan gambar-gambar itu, disitulah bagaimana kita melepaskannya. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri, karena itu natur. Ya kan, ada di dalam kita. Lalu bagaimana kita bisa lepas? Bagaimana kita bisa lepas dari kedengkian? Kalau ada orang yang sukses, kita tuh jengkel. Susah kalau ngeliat orang seneng. Seneng kalau ngeliat orang susah. Kata Pak Jenderal kan begitu. Nyatanya iya kan? Teman-teman di Yakin kita itu, kalau ada yang dapat untung banyak, nggak seneng. Kalau ada yang ini ruwet, nah, itu kita semua, nggak cuma teman-teman, ya kan saya juga begitu, kita semua natur, itu natur, ya, natur. Kalau ada yang seneng dikit, ada yang iri, apa segala macam, karena itu natur kita. Gimana kita tuh bisa sempurna, tuh bayangin. Ya ketika kita hidup dengan Roh Kudus, makanya nggak ada cara lain, hiduplah oleh Roh Kudus, katanya Paulus kan, dengan hikmat dari Tuhan. Paulus berkata, hiduplah oleh Roh. Dan dia sudah mempraktekannya, dan kita akan mempraktekannya juga. Nah, ketika saya hidup oleh Roh, apa sih hidup oleh Roh? Itu yang sandalawas amblas itu. Oh bukan, itu bukan hidup oleh Roh. Nah, itulah hari ini kita temanya tadi.
Kalau kita bertemunya dengan Tuhan ilusi, kita nggak bisa. Tapi kalau Anda hidup oleh roh, apa oleh roh? Dememra. Kalau bilang roh, orang Yahudi bilang itu dememra. Kalau Anda bilang anak tunggal Allah, anak tunggal Yehova, itulah dememra. Kalau bilang Roh Kudus menyertai, itu dememra. Firman Allah datang, dememra. Nah, itulah sebabnya saya tidak mengajarkan Trinitas, walaupun itu adalah salah satu cara untuk menjelaskan kepada orang-orang pagan dengan dengan sistematis. Tetapi kalau Anda ketemu orang Yahudi cerita dememra, bingung. Cerita Trinitas, bingung mereka. Ya, tapi ketika kita bilang dememra, mereka paham sekali. Nah, dememra ini, apa itu firman Tuhan? Jadi apa? Hidup dengan logos, firman Tuhan kita baca setiap hari, jangan dikarang-karang. Nah, masalahnya dikarang-karang, kayak tadi Pak Aldo. Ya, kadang-kadang gurunya juga ngarang-ngarang, pendetanya ngarang-ngarang, yang nggak ada ada. Akhirnya kita kacau. Nah, lalu bagaimana supaya logos ini nyatanya banyak orang yang hafal Alkitab malah jadi ateis juga banyak kok. Banyak ya di Heidelberg itu, di Satya Wacana, yang ada di STT Jakarta, banyak. Mereka baca Alkitab jadi ateis. Karena mereka baca Alkitab buat menjadikan objek penelitian mereka. Dan mereka bingung, mereka tersesat di dalam pemahaman. Bagaimana supaya jangan tersesat dalam pemahaman? Hiduplah selalu di dalam agape, di dalam kasih Kristus. Itu kita selalu berdiakonia, bermarturia, dan hidup dalam kekudusan, jaga hidup kita. Dan nanti logos itu jadi rema. Nah, rema itulah yang jadi iman. Itulah sebabnya, itulah yang namanya hidup oleh roh. Ya, hidup oleh roh. Yesus berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kuberitakan kepadamu. Firmannya dari Yesus. Kita bersih. Dan akhirnya kita kecenderungan hati kita. Kayak sayang ya. Anak saya tanya bagaimana caranya menjauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor dan pikiran-pikiran yang sia-sia. Isi kepala kamu dengan firman, hidup dengan kasih. Sibukkan hidupmu dengan firman dan dengan kasih. Nanti kamu yang najis-najis itu keluar sendiri. Jadi bukannya wah kita mati-matian untuk tidak najis. Kebalik, lakukan apa yang menjadi firman Tuhan dan terus berbuat kasih. Nanti itu hilang sendiri, yang najis-najis itu hilang sendiri. Begitu, dan kita jadi sempurna. Dan kalau itu terjadi perulangan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, akhirnya kita makin lama menuju kepada kesempurnaan. Sampai kita lupa, kita udah berubah. Jadi manusia baru. Gitu ya, kita jadi manusia baru tiba-tiba. Itu terjadi proses seperti itu. Saya mengamatin ya. Dari saya berusaha dengan kekuatan sendiri sampai saya jadi bisa mungkin untuk menjadi sempurna. Dan itu dalam proses. Itu Pak Maruli. Itu nggak ada cara lain. Iya, kadang saya juga berpikiran kalau sempurna itu pokoknya bisa melakukan mujizat, terus berkecukupan, berkemewahan, tidak pernah sakit atau segala macam. Pokoknya hidupnya itu luar biasa, itu dalam pemikiran saya tadinya Pak, sempurna. Jadi teologinya bagus segala macam, pokoknya nggak ada cacat celah itu Pak. Kan, yang namanya sempurna itu bukan itu. Yang namanya sempurna itu kita serupa menjadi seperti Kristus. Kayak tadi kan, kesempurnaan dalam Kristus itu apa sih? Hendaklah engkau sempurna seperti Kristus. Ya kan? Ya kan? Dan pengetahuan itu dapat dari mana sih? Ya dari logos yang kita baca dan dari rema. Dari logos dan dari rema. Mujizat apa sih? Loh, ketika ada orang 7 hari 7 malam nggak makan, terus tiba-tiba kita datang sama dia kasih nasi bungkus, itu mujizat loh. Jangan muluk-muluk bikin mujizat itu, bikin sederhana saja. Tetanggamu nggak bisa bayar sekolah, tawar kusuk, kasak kusuk. Kurang berapa sih? Kurang 400.000. 3 tahun nggak bayar sekolah. Wah, ini uang mau buat beli motornya anak kita, kasih dulu deh ya. Terus tanya sama anaknya, boleh nggak nih buat beli sepeda motormu loh ini. Akhirnya anakmu bilang, ya sudah kasih.
Anakmu diberkati, kita diberkati, orang itu diberkati, kita jadi mujizat. Lihat ya di kisah para rasul kenapa banyak mujizat. Mereka menjadi mujizat dulu bagi sesamanya. Kita ya, nanti lihat Anda lihat ya. Sekarang kita baru gerakan diakonia tiap malam, baru 1.000-1.500. Nanti kalau kita sudah masif diakonianya, ya gesekan selalu ada. Gesekan itu selalu ada. Para rasul pun ada gesekan-gesekan yang tidak puas, apa segala macam. Intinya kerendahan hati. Dan jangan itu tadi, jangan susah kalau ngeliat orang senang, senang kalau ngeliat orang susah. Kalau bisa kita sama-sama senang. Nanti lihat ya, nanti mujizat mulai terjadi. Jangan saya yang bikin mujizat, mungkin seorang Maruli Siregar, seorang Charles, ya, seorang Jimmy Gozali, seorang Owen Fang lagi di jalan ngeliat, aduh, gimana nih, udah deh kita doain aja deh, sembuh. Kalian sendiri lihat Stefanus kan melakukan mujizat, kan diaken kan Stefanus itu yang membagi-bagi makanan. Melakukan diaken ini pun banyak melakukan mujizat. Ya kan? Itu kesembuhan. Jadi karena kita sendiri menjadi mujizat bagi sesama kita. Makanya waktu bagi-bagi itu jangan bertengkar ya. Anda waktu berdiakoni itu jangan bertengkar. Ada satu tempat yang saya stop dulu karena bertengkar. Ya kan? Supaya jangan bertengkar, maksud saya bukan berarti wah ini sanksi bukan, supaya jangan bertengkar. Berkat malah bertengkar dulu, jangan juga. Jadi jangan bertengkar. Nah, ini para diaken ya, jangan bertengkar ya untuk masak diaken ini kan, para penatua sampai kebingungan penatua. Kita memang ada masalah apa sih? Nggak ada masalah. Kalau orang tanya nggak ada masalah. Yang ada adalah ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itu dicari solusinya, bukan diajak bertengkar, gitu ya. Karena belum tentu orang itu mau jahat, belum tentu yang kita pikir jahat itu mau jahat. Kadang-kadang yang kita pikir jahat itu hanya kadang-kadang orang mengerti. Contoh istri saya sudah bilang sekali, kalau naruh gelas jangan di pinggir, nanti pecah jatuh. Kalau jatuh pecah, hati kita kan nggak enak kan, apalagi kalau itu terjadinya pagi-pagi. Pikirnya apa kita? Firasat jelek. Kan begitu kan, kalau gelas jatuh pagi-pagi, kita kan nggak enak hati kita, ada apa nih? Kan begitu kan, walaupun tidak, itu 1000 kali saya ngomong sama istri saya, jangan taruh gelas di pinggir. Sampai hari ini juga masih taruh gelas di pinggir ya. Apakah dia mau kudeta sama saya, mau nakal, mau kurang ajar? Enggak loh, memang dasarnya udah begitu lah, mau diapain? Diomongin lagi, diingatin, saya dorong gelasnya ke tengah. Diomongin 1000 kali, tetap aja begitu. Apakah karena dia mau kudeta? Enggak. Memang kita ngomong itu nggak cukup sekali. Kadang-kadang kita ngomong, orang nggak ngerti. Nggak perlu teriak juga. Ya sudah, kita dorong ke tengah. Gila lu, masa gua mesti ngomong sampai 3 kali sih? Kadang-kadang 1000 kali. Bukan cuma 3 kali. Ada ya, nggak nyampe, nggak nangkep. Decoding encodingnya, bahasanya sama, decoding encodingnya nggak nangkep. Jadi kalau Anda ngomonglah terus dengan sabar diomongin. Jangan berpikir negatif, oh itu pasti mau maling nih. Jangan, belum tentu loh, kasihan loh yang dituduh, apalagi terus Anda teriak berkoar. Jangan loh, jangan kemana-mana, belum tentu dia mau maling loh. Hati-hati yang Anda tuduhkan ke orang lain itu, Anda akan, takaran yang Anda takarkan ke orang itu akan ditakarkan ke kita loh. Ya, jadi jangan ya, jangan, nggak usah bertengkar. Itu contoh Pak Maruli. Apa sih karakter? Dan itu nanti akan terjadi, mujizat itu terjadi nanti dengan sendirinya kalau kita sudah menjadi mujizat bagi orang lain. Ayatnya di mana Pak? Nggak ada. Itu ada pola yang kita lihat, karena Alkitab penuh dengan pola, nubuatan itu ada polanya. Gitu Pak Maruli. Jadi jangan takut. Sekarang pokoknya logos dan rema dulu, jadi iman, lakukan diakonia marturia dengan kenceng, itu namanya mujizat, yang namanya nanti ada, aduh Pak saya lagi kurang Pak, berkat keuangan adalah berkat yang paling mudah. Tetapi kita harus diberesin karakternya kayak saya. Tuhan habisin karakter saya dulu. Waduh, saya banyak nyakitin orang ya. Bukan saya gila, saya tuh tidak cinta uang loh dari dulu juga. Kalau ditanya dari kecil cita-citanya apa, mau kaya enggak. Tetapi ketika saya diberkati, karakter saya rusak. Dan Tuhan sedang membuat saya, membentuk karakter saya.
Ya, mudah-mudahan paham. Oke, Pak Maruli luar biasa. Terima kasih, Pak. Pertanyaan memang jawabannya itu ya panjang ya, tapi memang itu jawabannya. Thank you udah mau nanya yang itu ya.